Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatullahi wassalamuhu ala nabihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita bekal hidup demikian banyak, antara lain berupa mata. Mata merupakan amanat ilahi yang tidak mungkin ada seorang pun berani menjualnya, kendati pun ditawar dengan miliaran dolar. Apa sih sebenarnya manfaat mata itu sendiri sampai betul-betul dipertahankan untuk tidak dijual dengan harga apapun? Banyak orang yang salah guna terhadap manfaat mata. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam sekian banyak ayat Al-Quran kepada kita semuanya agar dapat memanfaatkan mata sesuai dengan fungsinya. Alam tara anna allaha khalaqas samawati wal arda bil haqq in yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Allah bertanya, tidakkah engkau perhatikan Allah menciptakan langit dan bumi? Silahkan lihat, adakah sesuatu yang cacat di langit? Adakah sesuatu yang tidak berguna di bumi? Gunakan mata tersebut untuk melihat, tapi tidak sebatas melihat bentuknya, melihat warnanya, melihat panjang dan pendeknya. Tapi di balik itu ada apa? Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Sungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, penuh dengan sekian banyak bahan yang harus kita tafakkuri. Dan untuk mencapai tafakkuri yang benar, hendaklah yadhkuruna Allah. Melihat langit, ingat kepada yang menciptakan. Melihat bumi, ingat kepada yang mengatur. Melihat berkeliarannya sekian banyak makhluk, ingat kepada yang menciptakannya. Nyamuk diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki anggota makan, anggota minum, anggota bernafas, anggota terbang. Bagaimana cara menciptakannya? Bentuk yang sangat kecil yang memerlukan anggota yang lebih kecil lagi. Adakah manusia yang mampu meniru untuk membuat nyamuk? Sungguh tidak mungkin ada seorang pun. Nah, karena itu mari kita manfaatkan mata untuk melihat ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah, yaitu ayat Allah yang diciptakan dan juga ayat Allah yang difirmankan. Ada dua ayat yang sangat berguna bagi kaum mukminin. Ayat untuk dibaca. Ayat dibaca dengan mata dan ayat dibaca dengan hati. Satukan bacaan ayat dengan mata dan bacaan ayat dengan hati. Ada orang yang rajin membaca Al-Quran terus, tapi qalbunya tidak ikut serta, sehingga tidak berpengaruh bagi dirinya. Ada orang yang membaca alam, tetapi qalbu ikut serta, ternyata lebih bermakna, lebih mendalam daripada orang yang sekedar membaca Al-Quran, tapi tidak disertai dengan bacaan qalbu. Oleh karena itu, manakala qalbunya bersih, matanya pun akan bersih. Qalbunya suci, matanya pun akan suci. Dan mata yang suci tidak mungkin disalahgunakan. Mana yang patut dilihat dan mana yang tidak boleh dilihat. Banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang menggoda mata. Kalau sekiranya tidak Allah buka pintu ampunan buat kita, tak ada seorang pun yang bersih matanya itu. Sering disalahgunakan. Namun karena kita yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tidak akan putus asa. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, hapuskan dosa kami akibat perbuatan mata ini. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk memanfaatkan mata sesuai dengan yang Engkau ridhai. Ya Allah, jauhkan mata kami dari perbuatan yang tidak Engkau ridhai, dari penglihatan yang tidak Engkau ridhai. Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kepada kita mata yang tidak lama lagi akan berakhir, titipan yang akan diambil oleh Allah.
Semoga Allah berikan kepada kita bimbingan dalam mengisi kehidupan ini dan mampu memanfaatkan mata sesuai dengan fungsinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.